Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa alibatil kiram ila hadrat Husain salim bin Samir hadana wa syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berjumpa lagi pada pengajian kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pada faslun syurutu sihhatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fit dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat al-faslun utawi iki kono pasal surutu sihhatihi utawi pira-pira syarate sae poso iku arba'atu asya'a, papat pira-pira perkara. Islamun suwiji iku Islam, wa aklun lan duweni akal, wa naqaun lan bersih min nahwi haidin saking sepadane haid, wa ilmun lan ngerti bikaunil wakti kelawan onone waktu qabilan iku kang arep teka utawa nrimo lisaumi marang den posone. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa syarat sahnya puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah Islam, ini pasti. Jadi meskipun orang non muslim melakukan puasa, ya di dalam Islam ya tidak sah. Mungkin sah bagi mereka, tetapi dalam pandangan Islam tetap tidak sah, karena syaratnya puasa di dalam Islam itu sendiri adalah, yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah wa'aklun, duweni akal. Jadi misalkan ada orang yang memang hilang akalnya dalam arti tidak waras, ya. Karena dalam keadaan puasa seseorang pun bisa hilang akal, misalkan tidur itu kan, atau tanpa kesadaran. Aklun di sini ini sudah artinya kesadaran secara umum, secara utuh, ya, dalam kehidupan sehari-hari, bukan karena sebab sesuatu yang mafhum, misalkan seperti tidur itu memang hilang akal, tetapi kan secara umum dia itu waras, kan seperti itu. Wa naqa'u min nahwi haidin. Berikutnya adalah bersih dari seperti haid, bersih yang seperti haid. Seperti haid itu apa ya? Seperti ya haid itu sendiri, kemudian nifas, wiladah, itu bersih, ya. Artinya tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, tidak dalam keadaan wiladah. Itu syarat yang ketiga. Nah, lantas ada sebuah pertanyaan, Pak, bagaimana kalau saya itu habis sahur tapi setelah itu tidur, ketika tidur itu saya mimpi basah. Mimpi basah itu kan hadas besar, Pak, yang mana hukum hadasnya itu ya sama dengan haid dan sebagainya. Kalau hadas besar karena jinabat, entah itu mimpi atau karena yang lain, itu ketika terjadi, ya, kalau mimpi itu kan sesuatu yang kita tidak sengaja, maka misalkan seseorang puasa tidur kemudian mimpi, di mana mimpi itu hukumnya adalah, ketika mimpi basah itu hukumnya adalah hadas besar, dia tetap masih diwajibkan puasa, dalam arti tidak boleh dibatalkan. Lah, berbeda dengan seseorang yang secara sengaja, misalkan junub atau jima, itu kan pada saat puasa dia secara sengaja jima,
mungkin karena suami istri baru, pengantin baru, nah itu jelas batal dan didenda yang berat itu ya. Kemudian syarat yang terakhir adalah wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaumin, mengetahui waktunya puasa. Mengetahui waktunya puasa artinya ketika dia mau puasa ya harus tahu waktu keadaan puasa itu bagaimana ya. Ya waktu keadaan puasa itu sejak fajar sampai terbit sampai terbenamnya matahari. Ini harus dipahami betul keadaan itu ya. Jangan sampai dianggap bahwa puasa itu ketika sebelum subuh sudah dianggap puasa. Dia harus tahu ya, tahu waktu puasa ya. Nah, karena itu penting untuk mencari tahu tentang waktunya puasa. Mohon itu syarat sahnya puasa. Faslun hadal faslun utawi iki kono pasal surutu wujubi utawi syarat wajibe puasa iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Islamun suci ku Islam wa takliful lan mukallaf wa itaqatun lan kuat wa sihatun lan sehat wa iqamatun lan umah-umahan. Syarat berikutnya adalah syarat wajibnya puasa. Kalau tadi syarat sahnya, kalau yang tadi itu syarat sahnya, kalau sekarang ada syarat wajibnya. Jadi ketika dia wajib puasa itu manakala memenuhi syarat sebagai mana yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah Islam ya, sama dengan yang pertama tadi, sama dengan syarat sahnya, syarat sah dan syarat wajib. Yang pertama Islam. Kemudian yang kedua wa taklifun mukallaf. Orang mukallaf itu adalah sudah menginjak akil balik, itu namanya mukallaf, akil dan balik ya. Kemudian wa itaqatun kuat itu ya kuat menjalankan puasa. Kalau dia tidak kuat menjalankan puasa ya tidak wajib puasa. Kemudian wasihatun, sehat. Ya sehat itu ya kaitannya dengan kekuatan tadi, kuat juga kan seperti itu. Ya. Kemudian wa iqamatun lan omah-omahan. Omah-omahan itu ya dia tidak dalam perjalanan, sebab kalau dia dalam perjalanan itu dia masih tidak diwajibkan untuk puasa karena dia boleh mukah ya, artinya boleh tidak puasa karena kalau dalam musafir, tapi kalau tidak dalam perjalanan ya wajib puasa kan seperti itu. Bon. Faslun ya tal faslun utawi iki kono pasal. Arkanuhu ta pira-pira rukune poso iku salasu asya'a telu pira-pira perkara. Niatun suci ku niat lailan ing dalam waktu wengi likulli yaumin kadue saben-saben dina fil fardhi ing dalam poso fardu. Wa tarku muftirin lan ninggal perkara kang batalaken zakiron hale eling utawa sadar mukhtaron tur kang tur karepe dhewe ghairu jahilin kang ora bodho makdzurin kang dianggep udzur waso imun lan wong kang poso. Berikutnya lah rukunnya puasa. Rukun atau pasal rukunnya puasa atau sesuatu yang harus ada pada saat puasa. Yang pertama adalah niatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Niat pada waktu malamnya. Niat pada waktu malamnya dan setiap malamnya pada puasa fardu, fardu. Lah berarti kalau bukan puasa fardu boleh niat itu pada siang hari atau pagi hari boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Misalkan tiba-tiba misalkan hari-hari biasa, hari Senin atau hari Kamis, karena pagi-pagi belum sarapan, tiba-tiba kemudian
kepingin puasa, belum makan minum dan belum sarapan dan sebagainya, tiba-tiba kepingin puasa, sudah diniatkan aja puasa, maka dia sudah jadi puasa. Tuh, lah berbeda dengan puasa fardu. Pada puasa fardu itu setiap hari malam, setiap malamnya itu harus niat sebelum fajar terbit. Nah, fajar sotiknya terbit itu dia harus niat setiap hari. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'iyah. Berbeda dengan pandangan Imam Malikiyah, boleh dijadikan satu atau bisa di bahasanya rapel lah kan, seperti itu. Itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, watarku muftiri dzakiron mukhtaron ghairu jahil ma'durin. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, di mana meninggalkannya itu dengan kesadaran, dengan kesadaran karpe dewe, kesadarannya sendiri. Sehingga apa? Misalkan dia sedang puasa kok lupa, misalkan makan, masih puasa kok tiba-tiba dia makan karena mungkin hari misalkan bulan Ramadan, hari pertama tanpa sadar dia makan, setelah makan dia ingat, oh saya itu sedang puasa, sudah dilanjutkan puasanya, jangan makan lagi, karena itu merupakan rezeki dari Allah kan, seperti itu. Nah, berbeda dengan ketika dia sadar kemudian dia makan dengan sengaja, maka dia batal kan, seperti itu. Dan yang rukun yang ketiga lah wasoimun, wong sing poso. Nah, jadi niat. Kemudian yang kedua meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa. Itu beberapa pasal tentang sahnya puasa, tentang syarat sahnya puasa, tentang syarat wajibnya puasa, dan yang terakhir tadi adalah tentang rukun-rukunnya puasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, apalagi ini menjelang puasa atau menghadapi bulan puasa. Semoga menjadi bekal pengingat bagi kita di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.